Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufka Aulia Sarunisa dengan NIM 2211024011. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi, yaitu mengenai sistem penggajian karyawan pada toko Sari Anggrek. Sebelum itu kita akan membahas mengenai apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Informasi akuntansi memiliki banyak manfaat seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, sistem penggajian. Gaji adalah suatu balas jasa yang diterima pegawai atau karyawan yang dibayarkan setiap bulan, tengah bulan, atau mingguan. Sistem penggajian adalah sebuah proses yang akan mengatur segala sesuatu terkait dengan proses pembayaran gaji dan upah karyawan. Sistem penggajian merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan suatu perusahaan, di mana sistem penggajian terdiri dari suatu kerangka kerja yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan yang berfungsi menginformasikan data biaya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan mengatur proses pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan inti kita, yang dimulai dari gambaran umum dari perusahaan yang kita bahas. Toko Swalayan Sari Anggrek berdiri pada 4 April 1983, bersama dengan pindahnya lokasi toko buku Sari Anggrek dari toko kontrakan di dekat Bioskop Mulia, Pasaraya, Padang. Sari Anggrek didirikan oleh Azhar Muhammad dengan nama Pustaka Anggrek pada 13 Juni 1961. Awalnya hanya menjual buku dan alat tulis kantor, toko ini semakin berkembang, hingga pada 1983 membeli lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi dengan membangun gedung 2 tingkat di Jalan Permindo, Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Perusahaan Sari Anggrek bergerak di bidang perdagangan, yaitu menjual retail buku-buku, perlengkapan sekolah, perlengkapan alat tulis kantor, pecah belah, dan swalayan. Struktur organisasi Sari Anggrek. Yang pertama, pemilik. Pemilik memimpin perusahaan serta bertanggung jawab jika terjadi kerugian, mengawasi direktur dalam menjalankan kegiatan perusahaan, serta memberikan nasihat kepada direktur. Yang kedua, direktur utama, yaitu mengkoordinasikan serta mengawasi dan memimpin manajemen perusahaan dan memastikan semua kegiatan di perusahaan dijalankan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Direktur ini berhubungan langsung dengan direktur keuangan, direktur internal, dan direktur operasional, dan direktur personalia. Direktur keuangan memimpin departemen keuangan untuk memastikan perusahaan memenuhi semua kewajiban pelaporan, ketentuan akuntansi, dan audit. Bagian keuangan melakukan pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan. Direktur personalia mengembangkan sistem perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai. Direktur internal bertanggung jawab atas kegiatan internal dalam perusahaan. Direktur operasional membantu direktur utama pada aspek mengawasi setiap kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan termasuk proses perencanaan hingga pelaksanaan. Unit usaha mengatur dan mengawasi kegiatan di setiap subunit usaha. Yang pertama ada subunit stationery, yang kedua subunit kaset, yang ketiga subunit kertas, yang keempat subunit pakaian sekolah, yang kelima subunit alat listrik. Analisis sistem informasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada perusahaan Sari Anggrek,
Secara garis besar, permasalahan yang ada dalam perusahaan ini adalah belum adanya penggunaan sistem komputer yang dapat membantu meningkatkan proses perhitungan dan pemberian gaji kepada para pegawai sari anggrek. Misalnya bagian personalia mencatat penggajian pada buku gaji secara manual. Hal ini tentunya tidak efektif dan efisien bagi kemajuan seperti yang diharapkan untuk sari anggrek. Untuk mengatasi masalah yang ada di atas, maka diperlukan analisis sistem. Menganalisis sistem merupakan langkah awal untuk membuat suatu sistem baru. Dalam langkah ini, saya melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dalam sari anggrek, khususnya mengenai penanganan transaksi penggajian para pegawai. Untuk dapat membuat sistem yang baru, saya harus mengetahui alur transaksi tentang sistem penggajian yang masih digunakan sampai saat ini. Maka dibuatlah dokumen flow yang berfungsi untuk mengetahui secara detail alur transaksi tersebut. Pada sistem penggajian yang saat ini masih digunakan sari anggrek, perusahaan melakukan sistem penggajian dengan cara pemilik menggunakan data dari form absensi yang diberikan oleh staf yang kemudian akan digunakan untuk melakukan proses perhitungan gaji pada akhir pekan. Pegawai yang telah melakukan absen pada hari bekerja akan mendapatkan hitungan gaji pokok, sehingga jika ada pegawai yang tidak bekerja, maka perhitungan gajinya berkurang 1 hari. Karena sistem perhitungannya hanya gaji pokok yang akan dikalikan dengan jumlah kehadiran dan tidak termasuk cuti. Dokumen flow pemberian gaji yang digunakan saat ini yang pertama dimulai dengan menyerahkan data absen, selanjutnya melakukan perhitungan absen secara manual, setelah itu menghasilkan laporan gaji dan slip gaji untuk karyawan. Konteks diagram yang digunakan saat ini. Terdapat 4 eksternal entitas yaitu direktur, pegawai, personalia, dan keuangan. Pertama, pegawai memberikan data pegawai ke dalam proses sistem informasi penggajian. Selanjutnya, proses sistem informasi penggajian memberikan informasi amplop gaji yang diterima pegawai. Yang kedua, entitas personalia akan memberikan inputan rekap absensi ke dalam proses sistem informasi penggajian. Selanjutnya, proses akan memberikan laporan data pegawai kepada personalia. Yang ketiga, entitas keuangan akan memberikan inputan rekap gaji dan laporan gaji ke dalam proses sistem informasi penggajian. Selanjutnya, proses sistem informasi penggajian akan memberikan informasi laporan, data jabatan, dan laporan rekap absensi. Selanjutnya, direktur akan memberikan inputan data jabatan ke dalam proses sistem informasi penggajian. Selanjutnya, proses sistem informasi penggajian akan memberikan informasi laporan gaji dan rekap gaji kepada direktur. Rekomendasi perbaikan sistem. Setelah melakukan analisis sistem, selanjutnya dilakukan desain sistem. Dalam desain sistem, dibentuklah sistem baru yang telah terkomputerisasi. Dari form absensi tersebut lalu diberikan kepada staf kepegawaian untuk kemudian diinputkan ke dalam software, yaitu ID dari masing-masing pegawai yang telah tercatat dan telah melakukan proses absensi pada hari itu. Setelah melakukan proses absensi pada software, pihak keuangan melakukan proses perhitungan gaji yang terdapat dalam software. Hal ini cukup mempersingkat waktu, karena sistem yang dibuat telah terintegrasi dengan database, sehingga proses perhitungan dapat dilakukan dalam waktu singkat oleh petugas. Di dalam konteks diagram terdapat 4 external entity, yaitu direktur, personalia, pegawai, dan keuangan. Pada gambar menjelaskan konteks diagram dari sistem informasi penggajian sari anggrek. Masing-masing entiti tersebut berperan seperti yang digambarkan pada diagram, dan semua memiliki peran yang penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum melakukan absensi, hal yang pertama kali dilakukan oleh petugas adalah mencatat semua informasi para pegawai dengan memberikan form
pegawai yang akan diisi oleh masing-masing pegawai dan diberikan kepada staf kepegawaian untuk diinput ke dalam database. Setelah melakukan absensi, pihak keuangan dapat melakukan proses perhitungan dengan menggunakan hasil absensi yang telah tersimpan dalam database. Setelah itu, pihak keuangan memberikan laporan mingguan kepada direktur mengenai gaji para pegawai dalam tiap minggu. Dari data flow diagram sistem informasi penggajian pada sehari anggrek, kita bisa mengetahui aliran data yang ada di dalam sistem yang terstruktur. Dalam perencanaan sistem informasi penggunaan di FD adalah suatu cara yang mungkin harus digunakan. Hal ini disebabkan agar dapat mempermudah dalam memahami sistem yang ada dalam suatu perusahaan ataupun badan usaha. Pada DFD level 0 ini, pegawai mengisi form pegawai yang berisi informasi para pegawai secara rinci. Kemudian form tersebut diberikan kepada bagian personalia untuk diinput ke dalam tabel pegawai. Proses absensi dilakukan setiap 3 kali sehari dengan menggunakan sebuah form yang kemudian diinputkan ke dalam tabel absensi sesuai dengan form yang telah diberikan oleh pegawai yang nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan gaji. Proses pembuatan laporan mengambil dari data pegawai, absensi, dan gaji. Kemudian dari semua tabel tersebut disajikan informasi yang berupa laporan kepada direktur. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil survei dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari penelitian ini adalah bahwa belum adanya penggunaan sistem komputer yang dapat membantu meningkatkan proses perhitungan dan pemberian gaji kepada para pegawai di toko sari anggrek, sehingga proses perhitungan dan pemberian gaji untuk para pegawai memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tentunya tidak efektif dan efisien bagi kemajuan seperti yang diharapkan untuk toko sari anggrek. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya membentuk sistem baru yang telah terkomputerisasi untuk mempermudah proses perhitungan dan pemberian gaji kepada karyawan toko sari anggrek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.